Oke, selanjutnya Baik. Assalamualaikum warahmatullahi ya, wabarakatuh. Perkenalkan perintah nama saya CD Melina, NPM 2375816, kembali Prodi Teknologi Rekayasa Internet. Baik, kali ini kita bakal ngerjain lab use Ansible to backup and konfigurasi device. Ini lab 4.7.47. Nah, yang pertama kita bakal nyediain satu buah PC, VirtualBox VMware, device, virtual machine, dan CSR 1000 virtual machine. Pertama, kalau misalnya kalian belum install lab the virtual machine tuh bisa diinstal dulu dan live the install device-nya. Yang kedua, kita bakal konfigurasi Ansible. Nah, step pertama kita ya bakal Allah open the Ansible directory vscode. di sini ya terminal Kita udah masuk ke terminal ya. sini, udah masuk. Nah, di sini kita bakal masuk ke Lalu kita cek Visual Studio. versi dan lokasi konfigurasi Ansible nya paste. Nah, kita seperti ini. Nah, ini patch-nya ada di sini. Nah, di sini kita Setelah seperti itu biasa uh, buat kita tampilkan isi default dari Ansible ini, dari file Ansible ini. Nah, kita klik file open folder lab devnet folder Ini ini. adalah isi dari file Ansible ini ya, .cfg ini. Enter. Nah, ini ada output adalah seperti ini ya, ada inventory, library, modules. devnet. Oke. Oke, cukup banyak ya. Saya kita edit Ansible inventory files. Lalu the Ansible device. Kita Ctrl C saja. Ansible Nah, setelah itu CSR. kita diminta untuk memperhatikan bagian default cd Ansible Baik. Nah, CSR. ini Oke, kita sudah bakal masuk sini open lagi. Ansible ini dan kita Kemudian kita diminta untuk pengedit new folder. edit file ini ya, Device. file Ansible Ini kita suruh cfg nyari ini, add ansible.cfg. ini kita disuruh Edit. Nah, isinya adalah seperti ini ya. Ini kita copy saja. Ini kita copy. Kemudian kita paste di sini. Oke, sudah. Kalau udah, Kemudian outputnya harusnya seperti ini ya. Coba kita running ya. Kita Ctrl save. Oke, sudah save. sini Wait. Sudah. kita lanjut. Coba kita lihat untuk dia memakai Ansible version berapa. Kita cek dulu. Oke. Oke, Ansible version 299.
Selanjutnya masuk ke part ketiga, yaitu membackup konfigurasi router. Nah, di sini kita diminta untuk membuat playbook baru dengan nama backup underscore Cisco underscore router underscore Coba kita masuk playbook.yaml. ke Kita copy saja, kita buat di playbook baru. CD Folder baru di mana nih? Kita lihat. kita masuk ke ini tadi ya, Ansible. Di sini ya. Tapi sebelumnya kita coba tes dulu ya. Di Ansible versinya tadi kita lihat 2.11.35. ini kan 296. Oke, sudah berhasil ya. Itu kita lanjut Nah, setelah itu kita buat file baru. Kita tambahkan folder terlebih dahulu. Dir backup. Oke. Kita enter. Setelah itu, oke, sudah folder baru. Kemudian kita buat ini. Playbook backup cisco.yaml. Oke. Setelah itu kita lanjut untuk bagian sini. Kita masuk ke CD Ansible CSS 1000. Udah masuk ke CD Ansible ini, kita masuk ke Ansible version lagi. Di sini kita lihat versinya versi berapa. File baru ya. Kemudian kita copy ini. Copy, kemudian tambahkan di sini ya. Versinya 299. Paste. Setelah itu kita lanjut. Kita cross check terlebih dahulu. Config file home device. Sini ya. Backup. Nah, display. Lalu kita lanjut ke get Ansible config. Di sini. Oke. Kemudian kita Ctrl X, Y, enter. Nah, setelah itu sudah berhasil lah. Kita buat. Setelah sama itu ya hasilnya. Setelah itu kita lanjut lagi di bagian sini nih. Oke, di sini suruh open labs devnet Ansible config paste code. Nah, sebelum kita open, kita bakal screenshot dulu. Allah. Ini sepertinya salah ya. Salah pet sepertinya ya. Wait. Terus checking di sini. Oke, coba kita langsung jalankan.
harusnya outputnya seperti ini ya. Play recap, paste, enter. Oke, play recap, skipping host match. Oke, setelah itu tadi kita lihat lagi. Berarti ini kita tanya ChatGPT. Oke, baik. Tadi untuk permanen filenya di sini dari Ansible ini kita Di sini ya, kode ini di nanti kita directory taruh di Ansible sini. Kebetulan saya udah CSR. Oh, masih sama mengcopy direktorinya. kodenya ini, guys, Ansible CSR 1000. Oke. agar lebih Kita rapi. buat Oke, kita file baru close. dengan nama ini. Cisco underscore router underscore Lanjut kodenya. IPv6 config playbook.yaml di Ansible CSR 1000. Ini ada Nah, X. langsung saja kita buat file. Setelah ini di sini Nah, kemudian kita isi kita filenya disuruh dengan buat kita ambil dari ChatGPT saja yang sudah versi lengkapnya. Oke, wait. dibuat. Tapi sebelumnya saya Lalu kita akan lanjut. buka ini terlebih dahulu ya, cat Di sini host. kita disuruh buat Ansible backup Tidak usah, ini sepertinya beda ya untuk IPv6 address saya. Berarti saya ngambil dari ini, saya keluar terlebih dahulu Nah, versi di 6. sini kita buat file yang dimana namanya itu tuh backup Cisco Di router. versi 6 Ini tidak ada ya. kan. Nah, ini nih kodenya untuk backup ini, kodenya ini ya, guys. Nah, tadi aku udah kodenya udah aku rapihin nih kodenya, karena kode ini nggak boleh salah ya, guys. Penata letaknya itu harus sama sih. Jadi kita copy dari ChatGPT saja, nanti jika ada error kita sesuaikan dengan IPv6 milik kita ya. Kita lihat oke, sama. Nah, kodenya udah rapi. Nah, setelah itu kita lanjut untuk selanjutnya. Satu udah. Ini harusnya Sekarang kita pin. Oke, coba kita pin ya. Pin 192.168 atau 56.101. kita lihat terlebih dahulu ya agar disesuaikan. Uncrable. Destination uncrable. Ternyata dia uncrable, guys. Tidak usah, langsung saja kita paste di sini ya outputnya. Terus cek Ctrl X, Y, enter.
Oke, sudah ya, sudah. Berhasil kita buat, kemudian kita buat folder untuk Kita lihat outputnya. dasarnya di sini. Sudah. Setelah itu kita jalankan playbooknya. Ini sepertinya terdapat error ya, karena tidak sesuai dengan aplikasinya. Sepertinya ya. Hah, bisakah? Oh, berhasil ya. Salah lagi. Sudah berhasil, outputnya seperti ini. Kursor. Oke, 3, kemudian change 2, validnya 0. Kita cross check. Oke, sudah berhasil, alhamdulillah. Nah, setelah itu kita verifikasi hasilnya menggunakan perintah get ios underscore configuration slash ip versi 6 output csr 1000v.txt. Harusnya outputnya seperti ini ya. Cross check. Nah, gigabit ethernet satu. Oke, sudah berhasil ya. Alhamdulillah. Sudah selesai. Ini masih bermasalah. Bentar ya. Oke, ini sudah. Nah, Oke, sudah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya kerjakan pada lab ke-7.4.7. Apabila terdapat banyak salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Riza Asrofi, mahasiswa Politeknik Negeri Lampung, jurusan Teknologi Informasi, program studi Teknologi Rekayasa Internet semester 5 kelas B dengan NPM 23758054. Di sini saya akan hands-on mengerjakan tugas pada mata kuliah Cloud Computing 2 pada lab ini ya, lab ke 7, yaitu Challenge Cafe Lab migrasi database to Amazon RDS. Nah, di sini saya sebelumnya sudah membuat laporan ini praktikum. sepertinya bermasalah di bagian ini, guys. Jadi pada proses Halo guys, tadi kan kita di sini sempat mengalami destination provided, uncredible, ya kan. Nah, kenapa? Karena di bagian kemudian di bagian ini, pada bagian pada setting. section Nah, di setting sini tadi saya durasi menggunakan bukan use identifier only tapi adalah NAT. Jika kita menggunakan NAT dia bakal masuk itu. Tapi di sini saya menggunakan dilatih use database only to Amazon adapter. RDS. Oke. Jadi dia Ini beda dong. nggak ini lagi ya, nggak apa namanya, nggak terjadi error lagi. Cafe database section db instant identifier. Oke, kita lanjut untuk selanjutnya. Ini kemudian Kita jangan screen masuk. master username adalah admin. Oke, sudah. Kemudian master passwordnya adalah ini ya. Kita cross check di sini. Oke, sudah betul. Master password. Kemudian in the instant configuration section for DB instant class pilih
Burst Stable Class. Ya, Burst Stable Class. Kemudian pilih db.3 micro. Kita Ini sudah. bakal parameternya. Kemudian in the storage section, pada storage section itu konfigurasi ini ya. Tipenya adalah general purpose SSD itu. Nah, selanjutnya kita Pas. Kemudian masuk allocate storage-nya 20 GB. Setelah itu, for availability and reliability-nya pilih do not create standby instance. Oke, sudah. Dia masuk ke sini, kita masuk In the connectivity, di bagian konektivitas, playbook konfigurasi ya, Ansible pilih lab VPC playbooks. VPC. Oke, sudah. Setelah itu DB subnet groupnya adalah lab strip dan B strip subnet group. Lab strip DB subnet group. Oke, sudah betul. Router. Kemudian public access-nya pilih no. Oke, sudah. Ya, maaf. Kemudian existing VPC security group-nya pilih DBSG. Error, guys. Jadi Existing sini terjadi error antara VPC group foreign profit host unlock DBSG. ID local host-nya available Kemudian host. That's the and clear default security group. Oh, ini di hapus ya. Kemudian availability zone-nya pilih ya, pilih yang US1. Baik, nih kita bakal jalanin untuk bagian sini. Ansible Cisco. Nah, saya dapat ya. Tadi ada beberapa error yang terjadi di bagian sini. Kenapa dia nggak mau dipanggil Ansible-nya? Karena dia belum buat file lagi. Jadi di sini saya menambahkan file ini ke dalam Nano. Jadi saya membuat file dengan Nano backup Cisco router playbook YAML dengan isi filenya di seperti ini kodenya ya. Kodenya seperti ini, kita masukkan, setelah itu kita running. Jadi dia mau di sini. Itu kesalahan error yang tadi. Oke, sekarang kita lanjut untuk selanjutnya. Coba playbook Cisco runner YAML min i. Aduh, salah. Oke, jadi berjalan ya di sini ya. Nah, setelah itu udah selesai, kita lanjut ke cat sauran CSR. Oke. Cat sauran CSR 1 coffee text. No, gak ada ya. Di sini file directory-nya error, seharusnya di sini ada ya guys. Oh, belum, kita masuk ke backup dulu ternyata. CD backup. Nah, baru kita masuk ke file tadi. Nah, di sini udah muncul nih. Hasil untuk hasilnya di sini muncul. Tuh, sama seperti yang di sini. Sama ya, guys. Mungkin agak banyak ini isinya nih. Tuh, ya. Sama. Setelah itu kita lanjut selanjutnya yaitu ke device ini. Kita lanjut ke cat hots. Kita keluar dulu dari sini, kita cd. Kita masuk ke cat hots.
Nah, di sini ada Ansible mutual password dan tuh sama seperti ini. Oke, selanjutnya di sini kita disuruh buat directory dengan nama di Ansible Cisco ipconfig YAML. Tapi sebelum kita buat ini, kita bakal screenshot dulu yang tadi ya guys. Saya cut dulu videonya karena saya mau screenshot dulu. Baik, di sini kita lanjut lagi ya kan guys. Di sini kita buat file dulu. Nah, di sini kita create di Ansible seperti tadi kita pertama membuat file dengan nama ini tadi. Oke. Ya. Nah, seperti biasa tadi kodenya itu ya kode yang di sini nih, kode ini. Tapi tadi saya udah rapikan kodenya. Kodenya. Nih. Kodenya udah. Setelah itu kita lanjut untuk kita ping ya guys. Sekarang kita ping IP-nya. Oh ya, jangan lupa kita save file. Kita ping dulu. Ping 192.168.556.103 itu sesuai aplikasi. Nah, di sini berhasil ya pingnya guys. Oke, selanjutnya kita masuk ke mkdir ISO konfigurasi. mkdir iOS configuration. Oke. Setelah itu kita Ansible playbook seperti biasa. Cisco router config playbook yang iya kayak sebentar guys. Oke guys, ternyata tadi playbook minf Cisco router FPF6 config itu di sini command Ansible playbooknya not found, dia tidak ditemukan untuk Ansible playbook from. Di sini saya salah penulisan Cisco FPF6 ya, mau nggak perlu pakai minf. Oke. Nah, setelah itu kita lanjut ke oke, ini sama ya guys, seperti ini tuh untuk hasilnya. Tadi emang salah penulisan aja. Oke. Oke, selanjutnya kita ke bagian sini. Cat
output. Oke. Output CSR to text. Harusnya ada ya. Oke, baik. Tadi kita udah jalanin yang bagian ini, Ansible Playbook Cisco Router dan Gigabit Ethernet apa untuk hasilnya. Lalu di sini, oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.